Selamat pagi anak-anakku semuanya. Anak-anakku yang terkasih, anak-anakku murid SD Marsdirini Surakarta yang terkasih dan sangat kami rindukan. Bapak Ibu orang tua murid SD Marsdirini yang sangat kami hormati, suster, Bapak Ibu guru dan karyawan SD Marsdirini Surakarta yang dicintai Tuhan, serta saudara-saudara terkasih semua yang menyaksikan acara ini. Selamat pagi dan berkah dalam Gusti. Anak-anak dan Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan mendengarkan renungan Prapaskah. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti dan mendengarkan renungan Paskah pada hari ini. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena berkat-Mu yang begitu melimpah kepada kami semuanya. Hari ini kami boleh mengadakan acara renungan Prapaskah. Semoga Tuhan hadir di sini, menemani kami dan memberkati kami semuanya, dan serta memampukan kami sehingga kami dapat menjalankan hidup sesuai dengan harapan Tuhan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, Bapak Ibu serta suster dan karyawan Bapak Ibu guru semuanya SD Marsdirini Surakarta, kita akan dengarkan bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita semuanya umat beriman yang percaya kepada Kristus sudah memasuki masa Prapaskah, di mana pada saat-saat seperti ini kita semua diberi kesempatan yang sangat baik, yang sangat tepat, yang bisa kita gunakan untuk menenangkan hati, diam diri sejenak, untuk merenungkan diri kita, serta mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita bertanya pada diri kita, apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan atas hidup kita? Tadi dalam Injil Matius
bab 5 yang ayat 48. Karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapa sempurna adanya. Anak-anak dan Bapak Ibu semuanya, kata sempurna. Sempurna itu mempunyai arti yang tak bercela, tak ada dosa, tak pernah berbuat salah. Itulah sempurna. Tapi bagi kita sebagai manusia, menyadari sangat sulit untuk menjadi sempurna, karena kita ini lemah, kita ini rapuh, kecil, tak berdaya di hadapan Allah. Kita pun mudah tergoda, suka iri dan dengki, suka marah, egois, dan suka menyakiti hati orang lain. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Anak-anak bisa meneruskan sendiri dari buku Mada Bakti yang lama nomor 368. Kalau mau mencoba nanti silakan. Anak-anakku, apabila saat ini dengan tanpa persiapan apa-apa, kita disuruh masuk ke kelas yang sudah kita tinggalkan lama, kurang lebih 11 bulanan kurang lebih. Walau mungkin kelas kita oleh Bapak Ibu guru dan penjaga dibersihkan setiap minggunya, setelah kita masuk dalam kelas, lalu kita meraba meja atau kursi anak-anak, tangan kita akan merasakan ada sesuatu yang kotor, dan itu namanya debu. Bagi kita, apabila meja kursi kita ada debunya, kita akan cepat-cepat mencari sulak atau mencari kemucing untuk membersihkan debu tersebut. Debu hanya mengotori. Anak-anakku semuanya, dalam lagu tadi ada kata-kata, hanya debulah aku. Kita ini hanya seperti debu yang mengotori alas kaki Tuhan. Tetapi Tuhan sangat mencintai, sangat mengasihi, dan memerhatikan kita semua, walaupun kita hanya debu. Anak-anakku, agar kita bisa semakin baik dan sempurna seperti yang dikehendaki Tuhan, ada pitutur luhur atau nasihat yang bisa kita laksanakan di masa Prapaskah ini, yang berupa sebuah tembang mocopat dan danggulo sido asih laras pelok. Kita akan mendengarkan, silakan nanti dipahami kata demi kata walaupun dalam bahasa Jawa. Kita dengarkan. Yo prokonco bareng ditindaki, titi mangsa Prapaskah wis teka. Minggu wingi wiwitane ing dinten Rebo Hawu, monggo sami dipun persuti nindake laku tapa cegah hawa nafsu kanthi sesirik lan poso nindakake dawuhe pasamuan suci mrepantos nyambut Paskah.
Jroning mangsa Prapaskah puniki prayogane disregepi donga lan maos kitab sucine tan lali renunganipun APP ingkang sampun cumawis jangkeping mati raga nyuda dahar sekul nyire tata dan kelangenan ngunandika ugi prayogi kajagi dono wewe utamana. Anak-anakku yang terkasih, yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu orang tua murid, suster dan Bapak Ibu guru serta karyawan semuanya, baru saja kita mendengarkan tembang Mocopat Dandang Gulo Sedoasih yang berisi tentang bagaimana kita bersikap, bertingkah laku di masa Prapaskah ini. Ada beberapa pesan yang ada di dalam kata-kata dalam tembang Mocopat tersebut untuk mengisi masa Prapaskah agar hidup kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Ada beberapa kata yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah laku topo. Cegah hawa nepsu. Kita mengurangi hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu kita. Sesirik lan poso. Kita bersirik atau sesirik atau kita mengurangi sesuatu yang kita sukai. Nindakake dawe pasaman suci, melaksanakan perintah gereja yang ada 5. Sregep donga, rajin berdoa setiap malam. Alangkah baiknya kita sebelum tidur di masa Prapaskah ini kita lebih banyak berdoa. Maca kitab suci. Lebih baik kita selain berdoa juga membuka kitab suci dan membacanya. Juga mendengarkan renungan, maca lan ngrungokake renungan. Mati rogo. Rogo itu badan. Mati, badan kita anggap mati. Artinya tidak membutuhkan segala sesuatu duniawi walaupun hanya sementara. Mati rogo, mengurang-urangi. Nyuda dahar sekul, mengurangi makan nasi. Nyinyirek tetet dan kelangenan, maksudnya kita mengurangi makanan yang kita sukai, hobi kita, kesukaan kita kurangi. Kalau perlu selama masa Prapaskah ini kita tidak makan apa yang kita sukai. Jogo pangandikan, menjaga tutur kata. Perkataan yang kita ucapkan, kita usahakan selalu yang positif, yang baik, yang menyenangkan Tuhan, yang menyenangkan sesama. Dan kita ucapkan dengan tulus, bukan mengada-ada. Yang terakhir, dono weweh atau berdana. Nah, untuk yang berdana ini, anak-anak semua kelas 1 sampai kelas 6 SD Marsudiri ini sudah diberi tugas oleh Bapak Ibu gurunya untuk membuat kotak APP dengan model macam-macam. Itulah cara kalian untuk bisa berdana utawa dono weweh. Anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu serta saudara semuanya, marilah kita semua di masa-masa yang seperti ini kita saling mendoakan, saling mendukung, saling membantu
dan memohonkan berkat serta kekuatan kepada Allah agar kita mampu menjalani masa Prapaskah ini, sehingga kita mampu juga memperbaiki hidup kita, sehingga nantinya bisa menjadi sesuai dengan harapan Tuhan, yaitu hidup yang sempurna. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara sekalian, untuk penutup dari renungan ini, saya akan sampaikan 3 kalimat pokok yang menjadi bekal kita memasuki dan menjalani masa Prapaskah ini. Yang pertama adalah dari kitab Mazmur, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan." Dari Mazmur 119 ayat 1. Kalimat yang kedua adalah, "Marilah kita juga belajar untuk setia, melatih diri dan memohon rahmat agar menjadi pribadi yang lebih baik." Dan yang terakhir, sebagai bekal kita dan menjadi harapan Tuhan adalah, "Karena itu, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna adanya." Matius bab 5 ayat 48. Semoga kita semua di masa Prapaskah ini bisa memperbaiki hidup kita masing-masing menjadi lebih sempurna. Selamat menjalani masa Prapaskah. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.